Silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu lagi di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam di Temu Pendidik Mingguan yang ke-203, Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang bekerja sama dengan eh, PGRI SLCC Kominfo dan Dinas Dikbudayaan Kabupaten Wonosobo. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami mengucapkan terima kasih sekali kepada seluruh penggerak Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kita malam hari ini yang luar biasa, Masya Allah ya, dari pulau seberang sana mau bersedia ditarik Pak Catur ke KGBN Wonosobo, dan mohon maaf sekali Pak Herdi ya, Pak Herdi, mohon maaf sekali. Malam hari ini teman-teman banyak sekali yang tidak bisa masuk karena terkendala sinyal, dan juga ada beberapa teman-teman yang mungkin baru turun dari masjid dan makan malam. Nanti insya Allah semakin malam ngobrol kita akan semakin rame dan semakin apa namanya seru Pak Hendri. Pak Herdi, mohon maaf. Dan mohon maaf sekali, dan Pak Hendri kita sapa dulu nih, teman-teman juga sudah tidak sabar. Pak Hendri, selamat malam. Selamat malam para Bapak Ibu. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, tapi masih muda sekali ya Pak. Ini Mas aja ya kayaknya. Kalau Bapak Boleh nanti bebas Ibu apa aja nih. bagaimana Aceh kabarnya? Aceh Alhamdulillah Bu, setelah dilanda musibah yang luar biasa, Aceh mulai pulih dan bangkit lagi sekarang. Berkat doa-doa dari seluruh teman-teman di Indonesia, juga bantuan-bantuan dari teman-teman. Alhamdulillah Aceh sekarang sudah mulai bangkit lagi Bu. Alhamdulillah. Untuk tempat Pak Herdi tidak ini ya, tidak terkena bencana ya. Nah, untuk tempat saya sebenarnya karena kami di atas bukit ya, sekolah kami juga di atas bukit. Tapi untuk daerah sekitar itu tidak jauh dari sekolah kami itu terdampak juga, lumayan parah juga, Bu. Tapi alhamdulillah untuk daerah kami sekitaran madrasah itu masih baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera pulih seperti sedia kala ya Pak Herdi ya. Ya, Dan alhamdulillah dengan kondisi yang seperti ini, Pak Heri juga masih mau membersamai teman-teman yang ada di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih sekali Pak Heri, dan Pak Heri stay dulu. Nanti Pak Heri akan ditemani oleh Ibu Eni. Kita sapa dulu Bu Eni. Selamat malam Bu Eni. Selamat malam Bu Cucu. Ya, apa kabar? Ini kayaknya baru pertama kali ya ketemu saya ya Bu Eni. Kayaknya udah dua kali ini deh. Dua kali Oh, ini, udah dua salah. kali. Ya, ya di Saya- moderator dua kali ini. Ya. Ingatan saya yang kurang ini ya, kurang strong berarti. Apa Bu Eni yang semakin cantik ya Bu Eni? Semakin tua ya Bu ya, bertambah umur terus ya. Semakin tua katanya. Baik Bu Eni, nanti Bu Eni akan membersamai Pak Herdi sampai kurang lebih pukul 21 waktu Indonesia Barat, akan tetapi apabila teman-teman masih membutuhkan jawaban dan diskusi yang lebih lanjut, waktunya boleh fleksibel maksimal sampai setengah 10 malam. Karena Pak Herdi juga butuh istirahat, besok harus bertemu dengan murid-murid yang ada di sekolahan beliau. Baik Bu Eni dan Pak Herdi, saya serahkan waktunya sepenuhnya, silahkan. Baik, terima kasih waktunya Ibu Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat, jelas Ibu Jojo selaku Ketua KGBN Wonosobo, yang kami hormati seluruh pengurus KGBN, dan yang kami hormati pula dan kita nantikan kehadirannya yaitu Bapak narasumber kita, dan teman-teman Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Yang pertama, yang paling utama adalah mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, baik nikmat sehat maupun nikmat sempat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini. Perkenalkan, saya Indi Fitriani dari SD Negeri 2 Jarak Sari Wonosobo. Mohon izin untuk membersamai Bapak Ibu semuanya di Ngopi Semalam, Ngobrol Pintar Selasa Malam. Pada pertemuan TPM ke-203 ini, KGBN Wonosobo mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa dengan mengusung topik menebar cahaya
Ahad School dan jejak literasi di sekolah. Tema yang sangat menarik menurut saya dan membuat penasaran, di mana beberapa waktu yang lalu di Wonosobo sempat ada wacana 5 hari kerja. Harapannya di hari Sabtu Bapak Ibu maupun murid memiliki waktu yang lebih untuk bersama keluarga. Sementara di sini kok tertuliskan Ahad School gitu ya. Apakah benar sekolah hari Minggu? Nah, nanti kita akan cari tahu seperti apa. Kemudian untuk kegiatan literasi sendiri, saya yakin kita semuanya juga sudah melaksanakannya di sekolah masing-masing. Dan nanti kita juga akan menilai, kita bisa apa ya, merefleksikan seberapa efektif kegiatan yang kita laksanakan dan juga tentu saja akan ada sharing mengenai literasi dari Bapak Ibu guru semuanya. Sepertinya juga akan berlangsung dengan sangat seru ini Pak Herdi ya. Kemudian langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu ada Bapak Herdiansah SPDGR yang datang jauh sekali. Beliau adalah lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Bengkulu tahun 2017 ya Pak ya. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar SPDGR-nya melalui pendidikan profesi guru dari Universitas Syiah Kuala di tahun 2019. Untuk prestasi Bapak Erdiansah sendiri, untuk Bapak Ibu semuanya ketahui, sangat luar biasa sekali dari CV yang saya terima, yaitu antara lain juara 1 Guru Inspiratif Kementerian Agama Republik Indonesia, juara nasional di tahun 2025. Kemudian ada juga juara 1 pengelola website literasi tingkat nasional juga di tahun 2025. Ada juara 1 menulis puisi semarak literasi tingkat nasional juga di tahun 2025. Dan segudang prestasi lainnya tentunya. Berbagai macam organisasi juga beliau ikuti. Kemudian saya juga membaca kemampuan beliau, yaitu ada public speaking yang luar biasa. Kemudian beliau juga konten kreator serta editing video. Pengalaman jurinya juga saya baca dari kurikulum vitae-nya juga sangat luar biasa, antara lain yaitu juri baca dan cipta puisi FLS 3N tingkat SMA, MA, SMK, ada juri bercerita tingkat SDMI, SMP, MTS di tahun 2025 juga, dan masih banyak lagi. Nanti mungkin sama Pak Catur bisa di-share ya mengenai CV dari Bapak Herdiansah SPDGR yang sangat luar biasa sekali. Adapun kegiatan ini langsung saja akan saya serahkan kepada narasumber kita. Akan tetapi saya mohon izin untuk menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya yang nanti ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu, dan agar lebih efektif karena juga sudah malam, kepada Bapak narasumber kita, Bapak Herdiansah, disilakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baik, saya buka aja dulu Ibu ya. Monggo Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini adalah malam yang menjadi kebanggaan bagi saya pribadi ya. Setelah lama Pak Catur berdiskusi, saya untuk meluangkan waktu juga dan kemarin saya sempat beberapa kali menolak sama Pak Catur karena saya pikir Bapak Ibu hebat luar biasa ini pasti akan, duh saya bisa nggak nih gitu berbagi sama Bapak Ibu di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua dari KGBN, Ibu Sri Juwaira, Pak Catur dan semua para Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik izin Bapak Ibu tadi saya terkendala karena mati lampu terus ini kayaknya badai. Jadi mungkin nanti tiba-tiba kalau mati lampu dan sebagainya saya mohon maaf terlebih dahulu ya. Baik, ini sebelum saya memulai kegiatan ini mau cek dulu sebentar. Bapak Ibu boleh diberikan di kolom chat nih perasaan pada malam hari ini seperti apa sih kira-kira gitu. Boleh dibagi ya Bapak Ibu apa perasaannya pada malam hari ini. Oke, bahagia, penasaran, lelah, baik bagi Bapak Ibu. Sama, semoga
pada malam hari ini kita di sini saya bukan kita lebih kepada sharing apa sih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Mungkin kalau di literasi kita hampir sama lokasinya sama-sama, tapi ada beberapa mungkin yang mau saya bagikan kepada Bapak Ibu ataupun bisa jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya ini. Baik, Alhamdulillah senang dan sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Mungkin saya sedikit berbagi Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat ya? Terlihat layar saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke baik. Baik terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, di sini izin saya menyampaikan sharing session atau saya berbagi kegiatan apa yang saya lakukan. Kenapa saya mengambil tema tentang menebar cahaya dan jejak literasi di sekolah? Jadi program ini bukan program ya, kegiatan ini berasal dari rasa prihatin saya pribadi. Kita lihat di sini izin perkenalan dulu sebentar tadi meskipun sudah. Saya Herdiansah SPDGR dari Maninsan Cendekia Aceh Timur, Bapak Ibu. Asalnya dari sebenarnya kalau dibilang asal saya dari Jawa Barat, dari Bogor. Cuman karena sudah tinggal dalam di Bengkulu juga, jadi sudah mukim di Bengkulu dan saat ini diberikan kepercayaan dan amanah oleh negara untuk tugasnya di Aceh. Dan saya juga sedang berjuang untuk berusaha bisa balik lagi ke tanah kelahiran saya, Bapak Ibu. Mohon doanya, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya ini sekilas informasi saja. Lanjut kita masuk ke Ahad School sendiri, Bapak Ibu. Jadi Ahad School ini tercipta dari kegiatan yang kami lakukan di mana kegiatan proses pembelajaran itu dilaksanakan di hari Minggu dan bukan siswa-siswanya yang belajar tapi siswa-siswanya yang kami jadikan guru kecil untuk mengajari anak-anak yang ada di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Jadi apa saja sih kegiatan Ahad School? Nah, kegiatan Ahad School ini mengajak siswa madrasah menjadi pengajar bagi anak-anak lingkungan sekitar. Di mana kegiatan ini belajar dari hal-hal literasi yang sederhana Bapak Ibu. Karena keprihatinan kami bahwa sepengalaman kami juga ketika mengajar sebelum di Man Insan Candi Aceh Timur saya juga mengajar di suatu daerah di mana keprihatinan saya kelas 7 kelas 8 itu masih banyak yang tidak bisa membaca Bapak Ibu di sini. Bahkan motivasi siswa atau motivasi anak-anak untuk sekolah pun eh, kurang. Jadi ketika ditanya apa sih motivasinya untuk sekolah, hanya uang jajan Bapak Ibu. Mungkin sekarang udah ada MBG ya, MBG menarik minat siswa untuk hadir Bapak Ibu. Nah, kembali ke kegiatan apa saja yang kami lakukan, ya kegiatan literasi dasar, membaca, menulis, terus eh, hafalan-hafalan surat pendek, terus ada bermain juga serta berbagi Bapak Ibu. Melalui kegiatan Ahad School ini, ratusan anak di lingkungan sekitar memperoleh pendidikan tambahan Bapak Ibu, selain dari pendidikan yang sudah mereka dapatkan dari sekolah mereka masing-masing Bapak Ibu. Dan kegiatan ini menumbuhkan rasa empati serta tanggung jawab dari para siswa-siswa kami. Jadi saya bekerja sama tidak tidak sendirian Bapak Ibu. Tentunya ada pihak sekolah yang sangat mendukung kegiatan ini. Tentunya ada anak-anak OSIM, tentunya ada anak-anak duta literasi yang sudah kami pilih, tentunya ada anak-anak tentor pilihan yang sudah kami jaring, yang sudah kami lakukan wawancara dan proses seleksi. Jadi kegiatan-kegiatannya nanti akan dijelaskan secara rinci lebih dalam. Selanjutnya Bapak Ibu ada dua. Yang kedua itu kegiatan gerakan menulis buku bersama Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini kegiatan program literasi yang eh, menjadi program di Man Insan Cedik Aceh Timur yang membawa kami Man Insan Cedik Aceh Timur menjadi sekolah literasi aktif nasional juga. Terus alhamdulillah tadi juga sudah disampaikan kami juga website literasinya juga juara nasional. Terus siswa kami juga alhamdulillah mendapatkan juara satu cerpen tingkat nasional dan membawa alhamdulillah puluhan juta dana pendidikan serta pelatihan dan lainnya. Jadi kegiatan literasi ini Bapak Ibu seperti biasa
kegiatan literasi kami laksanakan programnya yaitu ada gerbaning, gerakan baca hening, di mana siswa memilih buku yang mereka mau baca. Nanti 15 menit membaca, terus nanti ada sharing session dari satu siswa ke siswa yang lainnya dari proses kegiatan itu. Mungkin dari sekolah Bapak Ibu pun juga sudah melaksanakan itu ataupun lebih dari itu Bapak Ibu. Selain itu juga ada eh, kompetisi. Jadi kami mengadakan kompetisi baca dan menulis. Jadi dari tingkat sekolahnya juga kami melaksanakan kegiatan itu. Selain itu juga kami memilih duta literasi. Jadi duta literasi ini perpanjangan tangan dari kami, dari pihak tim literasi untuk menggerakkan juga membantu kami dalam kegiatan ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari kalangan guru-guru, siswa-siswa, serta dari sekolah Bapak Ibu. Jadi kegiatan literasi GMBB ini, Gerakan Nulis Buku Bersama, ini kegiatannya mulai dari pelatihan, pendampingan, sampai publikasi karya. Di mana dalam 3 tahun dan mau ke 4 tahun ini, gerakan ini berhasil melibatkan lebih dari 700 siswa serta guru Bapak Ibu. Melibatkan berbagai antologi puisi dan cerpen. Serta mengantarkan madrasah kami ke jenjang tingkat nasional. Dan Alhamdulillah tanggal 23 ini Sabtu depan kami juga akan berangkat ke Solo Bapak Ibu untuk mendapatkan apresiasi dari nasional, Festival Literasi Nasional sebagai sekolah dedikasi literasi nasional. Terus semua ini tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, latar belakang kenapa Ahad School dan GMBB ini Bapak Ibu. Jadi miris Bapak Ibu. Saya katakan miris kenapa? Karena sesuai dengan data dan fakta, kegiatan literasi di sini sangat kurang Bapak Ibu. Serta anak-anak yang melanjutkan tingkat sekolah itu juga minim Bapak Ibu. Jadi kami di sini berupaya bagaimana caranya untuk bisa memotivasi anak-anak bahwa ayo ke sekolah gitu. Jadi banyak kisah pilu di sini Bapak Ibu. Mulainya dari anak-anak yang tidak mau lanjut sekolah, minimnya biaya dan sebagainya. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami berharap anak-anak yang tidak merasakan pendidikan formal, kami ajak anak-anak belajar di kegiatan hari Minggu bersama kami, tentunya bersama tentor-tentor yang luar biasa dari anak-anak siswa Man IC, di mana mereka meluangkan waktu yang luar biasa. Jujur kalau kegiatan di Man IC ini dari pagi subuh sampai malam, sampai pukul setengah 10 itu mereka berkegiatan, baik dari kegiatan belajar, kegiatan malamnya, ada kegiatan kitab lagi, persiapan UTBK dan sebagainya. Saya salut kepada anak-anak yang mau meluangkan waktu di hari Minggu dan berbagi kepada anak-anak sekitar di sini Bapak Ibu. Jadi luar biasa, anak-anak tentor ini tidak ada libur Bapak Ibu. Senin sampai Jumat mereka belajar, Sabtu juga ada kegiatan ekstrakurikuler sampai siang hari. Minggu pun mereka harus mengajar kembali. Jadi luar biasa. Alhamdulillah antusias anak-anak pun yang ikut seleksi tentor itu banyak Bapak Ibu. Cuman karena keterbatasan, jadi kami harus melakukan seleksi kepada tentor di Maninsan Sedik Aceh, Aceh Timur Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, dari latar belakang tadi, jadi kami memiliki tujuan kegiatan. Untuk apa sih kegiatan ini? Yang pertama saya ambil dulu dari kegiatan Art School Bapak Ibu. Di mana kegiatan Art School ini menumbuhkan kepedulian sosial dan empati. Jadi saya melihat bahwa saat ini empati anak-anak sudah mulai berubah Bapak Ibu. Contoh sederhana yang sudah dilakukan ataupun sudah nampak dengan jelas. Ketika anak-anak SD ataupun anak-anak PAUD TK yang mereka notabene datang tanpa membawa uang Bapak Ibu. Anak-anak kami tentor dari Man IC mau mengeluarkan dana pribadi Bapak Ibu, dana pribadi mereka untuk membelikan minum serta jajan. Jadi ada beberapa anak-anak yang memang datang tidak membawa uang Bapak Ibu. Jadi para tentor pun sudah menyiapkan jajanan-jajanan sederhana sebagai reward juga kepada anak-anak nanti ketika proses pembelajaran mereka aktif. Jadi saya rasa kepedulian sosial dan empati siswa Man IC tentunya tentor-tentor ini meningkat. Dari kepedulian sosial pun mereka mau mengantarkan anak-anak itu kembali ke rumahnya masing-masing Bapak Ibu. Yang kedua meningkatkan kemampuan literasi dasar membaca, menulis dan berhitung.
Meskipun Bapak Ibu, kegiatan kami ini tidak terlalu lama, itu paling lama 6 sampai 8 kali pertemuan. Karena eh, kenapa kami ambil 6 sampai 8 kali pertemuan Bapak Ibu? Mengingat kegiatan anak-anak Man IC itu cukup padat, jadi kami membagi waktu bagaimana caranya kami tetap bisa berbagi kepada masyarakat sekitar dan juga bisa menjaga waktu anak-anak dengan tugas dan kegiatan yang sangat padat. Selanjutnya membentuk karakter tanggung jawab, kerjasama, dan gotong royong. Jadi kegiatan proses pembelajaran di Ahad School ini Bapak Ibu tidak melulu belajar Bapak Ibu. Jadi di hari terakhir kami buat kegiatan lomba, kegiatan perlombaan-perlombaan sederhana, misalnya kayak eh, memindahkan air menggunakan busa itu khusus untuk anak PAUD. Terus ada bawa kelereng, terus ada lomba azan, hafalan surat pendek, serta hitung cepat. Itu dari proses kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh para tentor, maka di hari terakhir sekaligus penutupan itu anak-anak membuat kegiatan untuk refreshing anak-anak sekitar Bapak Ibu. Selanjutnya meningkatkan keterlibatan guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Nah, di sini tentunya keterlibatan guru juga sangat berperan, terus tenaga kependidikan pun sangat berperan, serta siswa tentunya, di mana siswa Man IC menjelma menjadi guru-guru cilik, guru-guru yang belajar untuk mengajarkan anak-anaknya Bapak Ibu. Izin suara saya terdengar ya Bapak Ibu, karena hujan lumayan deras di sini. Terdengar. Terdengar Bapak Ibu ya? Oke, baik. Saya lanjutin. Yang terakhir yaitu menjadikan madrasah sebagai pusat kegiatan literasi masyarakat. Jadi kami di sini berprinsip bahwa madrasah memiliki peran penting di lingkungan masyarakat, Bapak Ibu. Jadi kami menginginkan bahwa madrasah di sini bukan hanya sebatas sekolah untuk anak-anak Man IC saja, tapi kami ingin juga menjadi sekolah bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan Bapak Ibu. Sehingga kegiatan Ahad School ini memberikan dampak yang luar biasa Bapak Ibu terhadap anak-anak Man IC, terhadap anak-anak di lingkungan sekitar. Nanti kita lihat dampak-dampaknya Bapak Ibu. Selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu gerakan menulis buku bersama. Saya yakin dan percaya mungkin Bapak Ibu juga di sekolahnya juga ada yang melaksanakan kegiatan menulis buku bersama dan menghasilkan karya. Kenapa kegiatan ini ada? Tujuannya itu yang pertama tentunya untuk meningkatkan budaya literasi menulis. Karena saya yakin dan percaya di sini kami mengajak anak-anak yang tidak bisa menulis itu kami latih. Kalau anak-anak yang sudah bisa menulis dan sudah bagus tulisannya, kami jadikan tutor sebaya ataupun teman sebaya untuk berbagi Bapak Ibu. Jadi mereka bisa diskusi kepada kami, tim literasi, ataupun kepada duta literasi, ataupun siswa-siswi yang memang sudah mampu atau cakap dalam menulis Bapak Ibu. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta kreativitas siswa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya siswa Gen Z saat ini itu luar biasa kritis Bapak Ibu, kritis yang luar biasa. Mereka dalam proses pembelajaran pun banyak pertanyaan-pertanyaan yang di luar nurul lagi, di luar jangkauan kita Bapak Ibu, di luar jangkauan kita, di luar ekspektasi mereka bertanya, kenapa bisa seperti ini? Itu artinya kemampuan berpikir kritis anak-anak saat ini sudah meningkat, Bapak Ibu, serta meningkatkan kreativitas siswa. Jadi kami membantu anak-anak menyalurkan bakat anak-anak dalam menulis, dalam membaca, dan sebagainya, Bapak Ibu. Serta selanjutnya meningkatkan eksistensi madrasah sebagai madrasah literasi nasional. Nah, ini suatu kebanggaan juga bagi kami kemarin bahwa kami dinyatakan sebagai sekolah aktif literasi nasional, terus mendapatkan berbagai privilege dari Festival Literasi Nasional, baik itu berupa pelatihan-pelatihan bagi pengembangan tim literasi, bagi sekolah, bagi sekolah dan sebagainya, Bapak Ibu. Selanjutnya membangun kolaborasi literasi yang berkelanjutan antara siswa, guru, dan masyarakat. Nah, jadi di sini kami berkolaborasi tentunya dengan guru, dengan siswa dan masyarakat, Bapak Ibu. Serta yang terakhir, pastinya kami berkomitmen untuk menciptakan karya minimal per tahun itu ada karya Bapak Ibu. Jadi setiap tahun kami
Setiap tahun kami minimal harus menghasilkan karya. Karyanya bisa berupa antologi cerpen atau antologi puisi dan sebagainya, Bapak Ibu. Mungkin ini dari apa? Tujuan kegiatannya Bapak Ibu. Nah, kita rasakan manfaat dari program ini Bapak Ibu. Mungkin sekilas juga sudah saya sampaikan tadi bahwa manfaat ini luar biasa dirasakan dari program Ahad School. Anak-anak sekitar madrasah merasakan dampaknya juga. Terus dari orang tua, lingkungan masyarakat sekitar juga merasakan dampak yang luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak anak-anak termotivasi dan semangat sampai mereka menyampaikan bahwa Kak, apakah minggu depan ada lagi nih Ahad School? Kak, apakah minggu depan ada? Nah, setelah kegiatan Ahad School ini, Bapak Ibu, anak-anak setiap sore, tidak hampir setiap sore, tapi ada setiap sorenya mereka bermain di lingkungan madrasah. Itu artinya membangkitkan motivasi anak-anak bahwa madrasah atau sekolah itu seru loh seperti itu. Apalagi diajarkan oleh kakak-kakak yang memang yang sudah kami pilih untuk bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak sekitar madrasah. Selanjutnya manfaatnya dirasakan oleh siswa madrasah. Kami merasakan bahwa tentor-tentor yang sudah terpilih ini sifat emosionalnya mulai terbangun Bapak Ibu meskipun tidak sepenuhnya mereka mulai merasakan aduh ternyata susah ya jadi guru katanya. Aduh Pak ternyata susah ya mengatur anak-anak SD, anak-anak TK itu bagaimana caranya. Nah, akhirnya di sana mereka belajar bagaimana cara membangun komunikasi kepada anak-anak kecil, kepada anak-anak TK, anak-anak PAUD, bagaimana caranya mereka bisa menghandle kelasnya masing-masing. Jadi setiap kelas itu kami pisahkan dari jenjang PAUD, TK sampai kelas 6 Bapak Ibu. Jadi ada tentornya masing-masing di dalam kelas. Saya sebagai pembimbing mengawasi setiap kelas ketika dibutuhkan saya pun masuk mengajar seperti itu Bapak Ibu dan saya lebih kepada mengamati bagaimana nanti ketika setelah selesai kegiatan itu kegiatan dari jam 8 sampai jam 11. Nah, setelah itu mereka mengantar anak-anak, setelah itu jam 12 kembali ke sekolah, kami lakukan evaluasi sedikit. Apa sih tadi yang kurang? Apa sih kegiatan tindak lanjutnya ketika ada anak-anak seperti itu. Jadi langsung dievaluasi dan di akhir nanti baru evaluasi secara besar-besaran Bapak Ibu. Selanjutnya untuk manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar, kemarin kami tanyakan, Alhamdulillah anak-anak semangat Pak katanya, semangat untuk belajar. Mereka sedikit sedikit aduh kenapa kok cepat sekali selesai Pak sedangkan anak-anak kami meskipun capek meskipun hari Minggu itu libur mereka mau sekolah tapi saya sampaikan bahwa kembali lagi anak-anak MAN IC ini sudah cukup padat dengan kegiatannya sehingga di hari Minggu pun mereka harus mengajar jadi kami berikan waktu gitu jadi masyarakat oke lah baik seperti itu jadi setiap tahunnya kami laksanakan hanya beberapa kali pertemuan dan itu memang program yang alhamdulillah sudah berjalan selama 4 tahunan saat ini Bapak Ibu. Selanjutnya untuk gerakan menulis buku bersama Bapak Ibu, siswa madrasah merasakan bahwa bakat mereka terasah Bapak Ibu. Jadi kami dengan keterpaksaan, ada beberapa siswa yang dengan keterpaksaan menulis tapi akhirnya kelamaan-kelamaan mereka oh, ternyata mudah ya menulis itu meskipun hanya sedikit gitu. Ya, jadi siswa madrasah mulai termotivasi. Bahkan beberapa guru juga di sini mau mengikuti program menulis ini, ya. Jadi beberapa guru juga meluangkan karyanya bersama siswa. Jadi dalam satu buku itu ada karya siswa dan karya guru, Bapak Ibu. Tentunya tim literasi saya wajibkan, guru-gurunya. Wajib Bapak Ibu kita sebagai role model anak-anak kita menyuruh anak-anak untuk menulis bahwa menyuruh anak-anak menulis, tapi kita tidak menulis. Nah, dari situ tim literasi saya wajibkan untuk menulis dan alhamdulillah terus berjalan, terus sampai saat ini kami masih komitmen untuk menghasilkan karya per tahunnya Bapak Ibu. Terus untuk madrasah, alhamdulillah kepercayaan ini kami dapatkan dari pimpinan
dan terus mendukung kegiatan ini karena tanpa dukungan sekolah serta pimpinan serta teman-teman dari guru lain ataupun siswa, program ini tidak akan berjalan Bapak Ibu. Jadi ada sinergitas antara pimpinan, sekolah serta guru-guru dan anak-anaknya Bapak Ibu. Baik, itu program manfaatnya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa slide lagi yang belum selesai. Nah, ini proses kegiatannya Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2026 ini juga sudah terlaksanakan dengan baik dan sudah kami tutup juga kemarin Bapak Ibu. Karena anak-anak tentornya dalam minggu ini mereka sedang melaksanakan kegiatan homestay atau kalau kita bilang mereka melaksanakan kegiatan KKN mini. Jadi semua kelas 11 saat ini sedang berada di luar kota melaksanakan kegiatan homestay, yaitu kegiatan seperti kalau kuliah itu KKN, seperti KKN. Jadi sebelum itu kami tutup minggu kemarin Bapak Ibu Ahad School di 2026. Jadi ini proses kegiatannya Bapak Ibu. Yang pertama tentunya ada tim literasi yang selalu mendukung kami, terus ada duta literasi. Jadi sebelum itu kami akan menentukan atau memilih duta literasi. Jadi mereka akan menyampaikan program-program apa sih yang bisa dikembangkan di madrasah. Dan tentunya mereka harus menjadi promotor sendiri Bapak Ibu. Jadi setelah berdiskusi, kami menyusun brosur dan sebagainya. Nah, anak-anak yang mau menjadi tentor Ahad School itu wajib diseleksi dulu Bapak Ibu. Tentunya kami dari tim literasi, pembina OSIM juga membantu kegiatan untuk menyeleksi tentor yang akan mau mengajar. Jadi kami tidak memilih tentor yang aduh eh, yang misalnya yang kurang inilah, misalnya kurang kurang lancar dalam berkomunikasi karena di sini dibutuhkan siswa-siswa yang mampu merangkul anak-anak Bapak Ibu. Jadi kami juga di sini melaksanakan melaksanakan seleksi terhadap tentor-tentornya. Jadi setelah diseleksi ditentukanlah anak-anaknya dan pada minggu sebelum dilaksanakannya pembukaan anak-anak akan ber berkeliling ke lingkungan sekitar untuk mempromosikan kepada orang tua, kepada anak-anak untuk mendata siapa saja siswa yang mau didaftarkan di kegiatan Ahad School Bapak Ibu. Ini daftar peserta Ahad School tahun 2025 dan tahun ini alhamdulillah peserta kami 130 Bapak Ibu itu dari jenjang PAUD sampai jenjang kelas 6. Meskipun ada beberapa siswa yang sudah SMP tapi mereka mau tetap ikut dan bergabung di kelas 6 Bapak Ibu. Jadi inilah euforia yang kami rasakan. Ternyata alhamdulillah anak-anak di sini luar biasa bersemangat untuk kegiatan Ahad School Bapak Ibu. Bahkan yang sudah kelas 2 pun yang tahun kemarin ikut lagi tahun ini Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah anak-anaknya tetap semangat. Selanjutnya Bapak Ibu itu proses kegiatan Ahad School dan ini selanjutnya nah ini kegiatan-kegiatannya apa saja sih yang dilakukan kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu? Tentunya kegiatannya proses belajar mengajar, terus proses ber bermain Bapak Ibu. Ini di hari terakhir kami juga melaksanakan kegiatan perlombaan seperti itu Bapak Ibu. Dan di terakhir juga kami melaksanakan open donasi bagi anak-anak yatim yang memang dirasa kurang mampu. Jadi kami mendata beberapa anak yang memang dirasa kurang mampu dan yatim ataupun yatim piatu. Saya membuka donasi kepada guru-guru yang mau berbagi, serta anak-anak pun dari seluruh siswa pun ada yang berbagi. Jadi kami memberikan sedikit bantuan kepada mereka. Ini kegiatan Ahad School Bapak Ibu. Dan ini kegiatan gerakan menulis buku bersama. Jadi sama tim yang kami gunakan yaitu tentunya ada duta literasi di sini berperan juga dalam proses kegiatan gerakan menulis buku bersama. Setelah adanya duta literasi di sini menjadi perpanjangan tangan kami, mengajak teman-teman, membantu kami dalam proses sosialisasi, dalam proses eh, pelatihan nantinya dan ini beberapa karya anak-anak ini tahun 2025 2026 karyanya masih dalam proses penerbitan Bapak Ibu jadi belum selesai karena kemarin ada kompensasi karena Aceh dilanda musibah sehingga untuk terbitnya itu dimajukan dimundurin sampai di bulan 4 baru mulai proses selanjutnya. Jadi kami diberikan kesempatan untuk
fokus dulu menghadapi bencana kemarin Bapak Ibu. Dan ini salah satu siswa kami yang mendapatkan juara satu tingkat nasional. Dan siswa ini mendapatkan puluhan juta, bahkan sampai 50 juta hadiah yang diberikan oleh festival literasi ini. Meskipun beberapa hadiahnya itu berupa beasiswa, beasiswa pendidikan, serta beasiswa pelatihan Bapak Ibu. Ini adalah sekilas kegiatan GMBB Bapak Ibu. Nah, ini dampak dari program Ahad School Bapak Ibu. Dampak ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa anak-anak merasakan dampaknya, siswa madrasah juga merasakan dampaknya, lingkungan madrasah juga merasakan dampak yang luar biasa, masyarakat pun merasakan itu, anak-anak semakin termotivasi, siswa kami semakin berempati, motivasi anak-anak sekitar untuk belajar itu ada terlihat ketika Kak, minggu depan ada nggak Kak lagi? Ada. Minggu depan masih ada Kak? Ada seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak bahwa itu menandakan kegiatan ini ternyata memotivasi mereka untuk belajar meskipun di hari Minggu Bapak Ibu. Selanjutnya ini Ahad School berdampak. Jadi dari siswa-siswa yang Ahad School dari pesertanya meningkat Bapak Ibu dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat dan untuk tahun saat ini belum dimasukkan datanya. Alhamdulillah meningkat lebih dari tahun sebelumnya Bapak Ibu. Terus anak-anak juga ada yang juara kelas, terus ada yang juara lomba azan, hafalan pendek, terus lomba bertutur dan sebagainya Bapak Ibu. Meskipun mereka tidak sepenuhnya semua juara satu, tapi kami bangga dengan prestasi apa yang ditorehkan anak-anak kita. Mereka sudah mulai percaya dan yakin dengan kemampuan mereka sendiri Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan kegiatan Art School ini memberikan dampak yang luar biasa kepada anak-anak Bapak Ibu. Kepada anak-anak sekitar lingkungan di desa kami di Kutalawah Bapak Ibu. Selanjutnya ini dampak dari kegiatan madrasah menulis buku Bapak Ibu bagi siswa tentunya sangat berdampak meningkatkan kreativitas mereka. Dari guru-gurunya pun saat ini alhamdulillah guru-guru sudah banyak yang mau menulis Bapak Ibu. Mereka merasakan bahwa anak-anak aja menulis kok gurunya nggak menulis gitu. Meskipun tidak semua bisa bisa tapi banyak guru-guru yang sudah mulai tertarik dengan kegiatan ini. Kami pertama Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini tidak yakin berhasil atau tidak berhasil. Tapi dengan kepercayaan teman-teman tim literasi, akhirnya kami mampu. Dan ketika pertama mengikuti kegiatan ini, kami langsung mendapatkan juara dua sekolah aktif literasi tingkat nasional pada tahun 2024 Bapak Ibu. Dan siswa kami juga dinobatkan sebagai duta nasional. Duta Literasi Nasional serta mendapatkan juara satu cerpen tadi tingkat nasional Bapak Ibu. Nah, jadi setiap kegiatan ini pasti akan kami laksanakan launching buku dan kami mengumumkan. Biasanya kami seleksi tulisan anak-anak itu diumumkan dulu nanti 10 besar Bapak Ibu. Setelah 10 besar kami akan seleksi kembali 3 besarnya. Jadi 3 besar itu akan mendapatkan sedikit sertifikat, terus ada sedikit bingkisan juga yang kami berikan untuk memotivasi siswa lain. Dan ini kami umumkan ketika setelah upacara, Bapak Ibu, sehingga siswa-siswa lain melihat teman-temannya berkarya, mendapatkan buku. Mereka ada yang bahkan dari kelas satu, kelas 2 sama kelas 3 mereka menulis berarti itu mereka sudah mendapatkan 3 buku. Dan mereka bahkan ada yang menulis 2 karya. Jadi ada menulis cerpen sama menulis puisi. Artinya mereka setiap tahun ada yang mendapatkan 2 buku. Sehingga ketika mereka lulus, mereka sudah menghasilkan 6 buku satu siswa Bapak Ibu. Meskipun tidak semua, ada beberapa. Dan kami maunya setiap siswa men-IC selain dia hafalan 3 juz minimalnya, kami juga mau anak-anak men-IC bisa berkarya. Menunjukkan bahwa kami loh sudah menghasilkan buku loh di sekolah gitu. Dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka nantinya Bapak Ibu. Selanjutnya eh, ini beberapa prestasi yang sudah ditorehkan anak-anak dan tentunya kami pribadi juga menjadikan ini sebagai motivasi bagi mereka untuk terus berkarya Bapak Ibu. Jadi ini sedikit beberapa anak-anak kami serta kami dari tim literasi juga memberikan dampak yang luar biasa dari kegiatan literasi karena saya yakin dan percaya dari literasi ini kita bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita pribadi tentunya dari yang malas, selanjutnya termotivasi untuk terus berkarya Bapak Ibu, sehingga bisa memberikan hasil yang terbaik Bapak Ibu.
Selanjutnya ini beberapa karya juga, karya yang sudah ditorehkan. Ini beberapa tulisan bersama Bapak Ibu. Ini ada tulisan siswa bersama. Ini ada beberapa karya saya. Saya juga alhamdulillah sudah menerbitkan dua buku solo. Ini meskipun saya karena saya sukanya di sastra, maka saya nulisnya lebih ke fiksi Bapak Ibu. Jadi ini beberapa karya dari anak-anak, guru dan serta saya pribadi Bapak Ibu. Mungkin ini sekilas dari kegiatan ini. Saya tutup Bapak Ibu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan dan sebagainya dilanjutkan ke moderator. Jadi saya tutup dari kegiatan Ahad School ini Bapak Ibu, kami belajar bahwa ilmu tidak seharusnya berhenti di ruang kelas Bapak Ibu, tapi harus mengalir hingga menyentuh hati yang membutuhkan. Jadi dari Ahad School ini kami mencoba menebarkan cahaya di lingkungan sekitar, menjadi penerang bagi siswa-siswa atau anak-anak yang membutuhkan Bapak Ibu. Serta dari kegiatan gerakan menulis buku ini kami menyadari bahwa setiap kata bisa menyalakan harapan dan setiap tulisan bisa mengubah dunia Bapak Ibu. Dari kedua program ini jejak kecil dari cinta kami kepada dunia pendidikan, cinta yang menebar cahaya, menumbuhkan kepedulian dan meninggalkan kebaikan yang tak akan pernah padam Bapak Ibu. Ini dari saya sekilas sekilas berbagi Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator nantinya terima genaseh dari saya, mungkin kalau ada penyampaian yang kurang tepat nanti bisa ditanyakan Bapak Ibu. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih sekali Pak Erdiansah, sangat luar biasa. Kami mendengarkannya sampai melongo gitu, keren banget gitu ya. Kemudian ini ada tadi sekilas saya baca di chat untuk yang pertama, Pak, sebelum saya lempar pertanyaan kepada teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pertanyaan tadi, sekilas ada dari SMP 8 Kota Banjar, Jawa Barat ya, dari Pak Kusmana, kerjasama dengan pihak mana ini, Pak? Oke. Selain pihak sekolah tentu saja tadi ya. Baik, terima Mau kasih. langsung Oh, langsung dijawab atau gimana Bu? atau gimana ini? Dijawab dulu Boleh, aja, Pak, bebas. sebelum saya lempar Oke, pertanyaan ke teman-teman semuanya. oke, baik. Terima kasih. Tadi dari Bapak, dari Ibu ya pertanyaannya. Dari SMP 8 Kota Banjar ya. Eh, dari mana pihak kerjasama ini? Ya betul dari Nyalanesia Bapak Ibu. Nyalanesia ini memberikan dampak yang luar biasa juga kepada sekolah-sekolah di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi kami merasakan juga dampak yang luar biasa. Kami bekerja sama dengan Nyalanesia dan Alhamdulillah ini sudah kerjasama yang mau keempat tahun Bapak Ibu dalam berkreativitas kepada dunia literasi Bapak Ibu. Dan Nyalanesia mendukung kegiatan ini serta sekolah pun sangat mendukung. Jadi saya bersama tim literasi sangat berantusias karena anak-anaknya mau, sekolahnya mendukung. Jadi semua sinergisitasnya sangat mendukung Bapak Ibu. Jadi itu kerjasama kami dengan Nyalanesia. Baik, terima kasih sekali untuk jawabannya Pak Adiansa. Kemudian untuk teman-teman semuanya, silakan yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Kayaknya ini semuanya kagum, terkagum-kagum, tak luar biasa sekali ini melihat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Man IC itu ya Pak ya. Kalau boleh Iya, saya tahu nih, sebelum kita sambil menunggu teman-teman untuk raise hand bagi yang mau bertanya, saya ingin tahu nih Pak, tantangan awalnya Pak. Karena kan kegiatan ini kan dilakukan di hari Minggu ya Pak ya. iya, Saya ingin tahu tantangan yang pertama, bagaimana cara menggerakkan dari pihak sekolah tersendiri. Karena kan kalau sekarang sih mungkin sudah tahu dampaknya ya Pak ya, sudah berhasil menjadi juara nasional dan sebagainya. Tetapi kan ketika mau merintis di awalnya itu untuk meyakinkan mereka bahwa kegiatan ini itu akan berdampak positif. Apalagi ini di hari Minggu dari meyakinkan teman-teman semuanya dan pihak sekolah itu gimana Bapak ini? Penasaran sekali saya. oke, baik. Terima kasih Bu. Jadi tantangan pertama atau tantangan apa yang kami rasakan itu tentunya Bapak Ibu, tentunya karena ketika melaksanakan kegiatan ini antusiasmenya yang masih kurang Bapak Ibu.
antusiasme anak-anak yakin nggak ya bisa terlaksana gitu. Terus dari pihak madrasah, aduh bisa nggak nanti madrasah ini mengadakan gitu, mengadakan kegiatan ini. Terus saya mau memotivasi beberapa anak dulu dari Duta Literasi tentunya dan bekerja sama dengan OSIM. OSIM dari pihak Humas bekerja sama juga. Jadi kami memotivasilah teman-teman atau siswa-siswa mau nggak kalian jadi tentor nih karena mengajarkan adik-adik dan kalian pun capek loh nanti hari Minggu gitu. Dan itu adalah salah satu tantangan awalnya Bapak Ibu. Tapi ketika kami membuka dan berdiskusi lama-kelamaan akhirnya dibuka seleksi Bapak Ibu. Ternyata membludak Bapak Ibu. Siswa-siswa kelas 2 itu hampir semuanya mau ikut. Sedangkan kami harus memilih juga tidak hanya siswa kelas 2, bahkan kelas 10 perlu ada antusiasme juga. Jadi kami membagi membagi rata antara kelas 2 sama kelas 1. Kenapa kami membagi rata kelas 2 sama kelas 1? Karena kelas 10 ini akan menjadi panjang tangan dari kelas 2 juga nantinya. Sehingga tantangan awal pertamanya itu anak-anak masih ragu-ragu dan masih takut setelah adanya diskusi bersama Duta Literasi, mereka oh ya udah kita coba. Terus untuk dari pihak pihak sekolah memberikan izin. Nah, untuk mendapatkan izin itu bisa nggak nanti tanggung jawab untuk menjaga lingkungan? Karena beberapa mungkin kan fasilitas sekolah dan anak-anak. Tentunya saya meyakinkan kepada pihak sekolah, tentunya pimpinan kami insya Allah akan bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi dan kami dari tim tentor juga saya tekankan kepada tentor saya bangga kepada kalian. Kalian meskipun capek kegiatan tapi di hari Minggu tetap mau melaksanakan kegiatan ini. Jadi kita di sini ayo menjaga adik-adik kita seperti adik-adik kalian seperti itu. Jadi tantangannya cuman yaitu tadi keraguan dari anak-anak sendiri karena mereka bisa nggak ya menjaga adik-adik, bisa nggak ya ngatur adik-adik. Saya sampaikan eh, tantangan itu akan ada ketika kalian sudah melakukannya. Ketika kalian hanya berpikir dan belum melakukan itu belum jadi tantangan. Jadi lakukan dulu. Setelah lakukan baru kalian akan mendapatkan tantangan itu. Dan setelah mendapatkan tantangan, nah bagaimana cara kalian untuk menghadapi itu? Dan akhirnya mereka banyak. Itu sedikit sharing dari saya tentang tantangan apa saja yang kami dirasakan Bapak Ibu. Sampai saat ini hard school terus banyak peminatnya. Bahkan dari tentornya yang semakin banyak yang mau seleksi, kami harus mungkin sekitar 80 tentor yang mau daftar, tapi kami harus memilih sekitar 30-an. Jadi kami menyisihkan lebih dari setengahnya Bapak Ibu. Jadi ya itu yang memang bisa kami lakukan karena tidak bisa kami meng- mem- apa, menggait semua tentor karena nanti kebanyakan tentornya seperti dalam satu kelas. Jadi kami ciptakan ruang yang nyaman untuk siswa-siswa di lingkungan sekitar. Kami juga menciptakan lingkungan-lingkungan tentor yang memang tentor-tentor yang memang mampu gitu. Jadi itu sedikit dari tantangan yang sudah kami dapatkan dan sudah kami laksanakan Bapak Ibu. Baik, komentar teman-teman keren Pak, menginspirasi gitu ya Pak ya, memang sangat luar biasa sekali. Di chat ada Ibu Vina Ulinuha Pak dari SD 4 Kali Karung. Ini ada pertanyaan, izin bertanya, apakah Bapak pernah merasa akan menyerah dengan semua aktivitas keren tersebut karena pasti berat sekali. Mengapa dan kenapa bisa semangat kembali? Silakan Pak sambil bisa dijawab sambil menunggu teman yang lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Ini sharing sharing tentunya Bapak Ibu setiap manusia itu pasti merasakan naik turunnya emosi, naik turunnya motivasi, naik turunnya semangat Bapak Ibu. Saya sempat merasakan bahwa apa yang saya lakukan ini kayak kurang kurang apresiasi, kurang apa ya? Kurang apakah memberikan dampak yang luar biasa atau tidak. Jadi ada beberapa kegiatan yang ada satu minggu ataupun misal di hari Minggu saya tidak bisa hadir. Kenapa? Mungkin emosional lagi kurang baik dan tentunya
itu membuat kita down ataupun kurang motivasi. Jadi saya pikir eh, karena ini sudah dimulai, maka saya harus menyelesaikan sampai babak akhir. Segala sesuatu yang kita mulai dari awal dengan susah payah, maka untuk menyelesaikan di tengah jalan atau untuk menyelesaikannya belum sampai ke garis finish itu adalah hal yang tidak baik. Maka dengan motivasi itu saya kembali membangkitkan bersama anak-anak juga. Saya tentu anak-anak ini kalau sudah minggu minggu ketiga, minggu keempat sudah mulai aduh gimana ya, udah capek kegiatannya, aduh gimana. Tapi saya tetap tetap memotivasi dan berkata, saya bangga kepada kalian bahwa kalian, kalau saya jadi kalian, saya cukup lelah melakukan kegiatan ini, tapi kalian dengan semangat menunggu adik-adik jam 7 sudah dengan pakaian ini, pakaian alma mater tentunya menunggu di gerbang, menunggu di musola untuk menjaga adik-adiknya dan mengajar sampai jam 11. Selanjutnya diantarkan pula adik-adiknya sampai ke rumah, balik kembali jam setengah 12, terus evaluasi kembali. Kalian memang luar biasa, saya sampaikan kepada mereka. Mereka adalah motivasi saya juga untuk tidak putus asa. Karena dengan itu saya bisa membangkitkan motivasi gitu Bapak Ibu. Baik, jadi memang terkadang ini ya Pak ya, kayak pernah juga ngerasa capek sendiri gitu ya Pak ya, tapi karena sudah bertekad bulat, jadi tetap harus semangat gitu ya Pak ya. Harus harus diselesaikan Bu ya. Memang kan Ya, manusia itu pasti semangatnya naik turun gitu. baik, luar biasa sekali. Bapak, ini untuk tentornya ini Bapak, itu kan tadi ada muridnya banyak ya, tentornya juga terbatas ini. Apakah ada pengelompokan-pengelompokan kelas atau mungkin anak dikumpulkan dalam satu kelas dan setiap tentor itu eh, mengajar setiap kelas atau setiap tentor itu memegang beberapa anak, Pak? Oke, baik. Untuk tentor itu kami bagi kelompok Bapak Ibu. Jadi siswanya terlebih dahulu ke siswa dari lingkungan anak-anak dari lingkungan sekitar dulu kami bagi dulu yang PAUD. Jadi ketika kami sosialisasi ke masyarakat itu kami langsung bertanya, Pak anaknya kelas berapa? Pak anaknya kelas berapa? Jadi ketika itu data sudah ada, jadi kami kumpulkan anak-anaknya dulu per kelas. Setelah itu kami bagikan juga tentornya Bapak Ibu. Jadi kami membagi sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ini kayaknya layak nih untuk jadi tentor PAUD nih, cocok sama anak-anak. Ini layak nih untuk anak-anak yang udah dewasa nih karena tegas gitu. Jadi anak-anak tentornya itu kami kelompokkan. Jadi dalam satu kelas itu ada 6 5 sampai 6 tentor dalam satu kelas Bapak Ibu. Jadi mereka kami juga bekali dengan kurikulum sederhana, kurikulum. Jadi setiap minggunya itu kami bagi, misalnya di minggu pertama ini kan masih perkenalan dengan adik-adik. Silahkan bebas kalian mau perkenalan sama ice breaking lah, karena hari pertama. Di minggu kedua sudah masuk ke pembagian jadwal pembelajaran. Misal di kelas TK PAUD itu masih belajar mengenal huruf ataupun dan sebagainya. Di kelas satu 2 sudah mulai kalau di bidang agamanya mereka sudah juz amma nanti. Terus di kelas dewasa itu sudah belajar mengaji seperti itu. Kalau untuk proses pembelajaran juga kayak matematika, bahasa Inggris, itu kami ajarkan sesuai dengan level anak-anak PAUD sampai anak-anak ke kelas 6. Untuk anak-anak PAUD itu lebih ke banyak bermain sih. Bermain sama tentor-tentornya, terus games-games yang mendidik juga, seperti itu Bapak Ibu. Terus untuk apa ya? Untuk tentornya memang sudah kami bagi, sudah kami tentukan sebelumnya. Jadi kami kelompokkan masing-masing untuk tentornya. Untuk siswanya pun seperti itu. Baik, ini ada yang raise hand, Pak, dari Ibu Febri Mira Rizky, MTS N1 Aceh, Tamiang. Silakan, Ibu. Silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Herdi, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya dengan guru hebat dan inspiratif. Pak Herdi mau tanya dong, ini kan
untuk Man Ice sendiri karena sistem sekolahnya itu asrama. Ada peserta didik yang memang tinggal dan belajar untuk waktu yang ketemu keluarga itu mungkin ada jadwal. Nah, sementara kita ini kadang kan mengajar di peserta didik yang normalnya 1 sampai 6 hari, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Tentu kendala ketika kita membuat Ahad School. Nah, bagi mereka yang suka mungkin literasi atau ekstrakurikuler dibuat di dalam satu waktu dalam seminggu itu, mungkin di Sabtu atau Jumat atau kapan lah sekolah itu mempunyai ketentuan untuk belajar gitu kan, ekstrakurikuler, kokurikuler atau yang lainnya. Nah, untuk Ahad sendiri tentu kami punya kendala karena hanya itu tuh waktu libur. Anak-anak otomatis nggak mau diganggu gugat waktunya. Nah, eh, sedikit Bapak sharing untuk tips bagaimana untuk kami nih yang kelasnya itu tidak seperti Man Ice yang nginap. Kami kelas Senin sampai Sabtu full gitu. Semoga apa yang Pak Herdi nanti sampaikan menjadi wawasan untuk kami, penambahan semangat bagi kami. Kalau tidak pun ada Ahad School, baiknya bagaimana? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang luar biasa nih dari Bu Febri. Eh, suatu keuntungan utamanya kami karena kami boarding school, anak-anak stay di madrasah, stay di madrasah. Jadi ini adalah satu keuntungan bagi kami. Kenapa? Meskipun anak-anak padat kegiatannya dari Sabtu sampai Minggu, dari Senin sampai Sabtu, itu pembelajaran anak-anak dari subuh sampai malam sampai malam jam setengah 10 itu anak-anak masih kegiatan. Jadi dari sholat subuh tahfiz mereka lanjut lagi proses pembelajaran sampai sebelum asar sampai asar. Setelah asar ada klub bidang studi. Jadi ada klub bidang studi anak-anak yang olimpiade, anak-anak yang ada bakat ataupun ada olahraga mereka melakukan aktivitas pembelajaran. Lanjut maghrib sampai isya itu mereka menghafal mungkin untuk setoran di subuh nanti tahfiz. Lanjut di malamnya mereka ada kelas kitab, ada kelas persiapan UTBK bagi kelas 11 dan kelas 12. Nah, bagaimana sih caranya memotivasi anak di hari Minggu? Kadang hari Minggu kan anak-anak tidak harusnya waktunya istirahat, mereka masih mau. Jadi kami dipersilahkan anak-anak sekarang itu kami memperbolehkan satu kelompok tentor itu menggunakan handphone. Itu untuk menarik mereka supaya semangat dalam kegiatan selain memudahkan komunikasi kami juga kepada tentor. Nah, ini bagaimana caranya ketika anak-anak tidak di lingkungan asrama atau anak-anak tidak proses pembelajarannya tidak di asrama. Nah, mungkin solusi ataupun sharing dari saya, Bu Febri, eh, eh, sekolahnya mengadakan kegiatan sampai 6 hari proses pembelajaran. Nah, di hari Sabtu mungkin bisa diambil ataukah di pagi atau di akhir jam pembelajaran. Kalau memang tidak bisa lingkungan sekitar, kita cari dulu diskusikan kepada pihak komite. Nah, dari pihak komite itu berdiskusi dengan pihak pihak komite apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Terus juga kita perlu adanya kerjasama dengan lingkungan sekitar atau bahkan kalau di Aceh disebut dengan perangkat gampung lah misalnya atau kades ataupun perangkat desa di mana kita bisa diskusi apakah bisa dilaksanakan nih pukul segini masyarakat anak-anak yang memang mau belajar itu datang ke sekolah kita. Jadi itu sedikit solusi ataupun sharing bagi anak-anak yang memang mau belajar dan terkendala sekolah yang tidak sekolah gitu. Jadi kita bisa membuka kelas kelas untuk anak-anak yang memang tidak merasakan pendidikan secara formal gitu. Mungkin itu sekilas kita bisa kerjasama dengan perangkat desa, komite untuk
untuk mencoba diskusi apakah bisa itu dilaksanakan di madrasah kita. Tentunya kita juga tidak bisa memaksakan kalau memang seandainya dari pihak lingkungan sekitar juga kurang mendukung, kita coba cari solusi yang lain, Bapak Ibu. Jadi untungnya adalah masyarakat sekitar kami itu sangat mendukung dan menunggu-nunggu bahkan kegiatan ini gitu Bapak Ibu. Jadi mungkin itu sekilas Bu Febri. Mungkin dari teman-teman juga ada yang mau sharing, boleh itu gimana caranya kalau sekolah yang lain gitu. Baik, itu sedikit dari saya Bu Febri. Baik, di kolom chat juga ada pertanyaan lagi, Pak, dari Bu Vina Unuha. Apakah Bapak berencana akan membuat gebrakan literasi yang lebih keren kembali, Pak? Oke, terima kasih Bu. Kalau dibilang yang lebih keren, tidak. Tapi kami selalu mencoba untuk memberikan inovasi-inovasi tambahan lah. Apa sih tahun ini kita mau buat apa, gebrakan apa? Nah, untuk tahun ini kami bekerja sama dengan Perpus dan tentunya pembina OSIM dan tentunya dari literasi. Jadi kami mau menggerakkan duta literasi ini untuk mendapatkan pekerjaan lebih berat lah, bukan lebih berat ya, lebih lebih lah untuk mereka kembali bahwa kami membuka lapak literasi. Jadi kami ada koridor di Man IC yang kami memanfaatkan sebagai lapak literasi. Jadi kami sudah membeli kursi-kursi santai seperti di pinggir pantai itu. Kami sudah membeli beberapa kursi serta meja. Nah, jadi nanti setiap istirahat mungkin seminggu berapa kali akan kami buka lapak literasi di sana, dijaga oleh duta literasi. Jadi lebih ke yang mau baca silakan di sana, diduduk aja santai di sana. Yang penting tidak tidak merusak dan sebagainya. Itu sudah dibeli, cuman karena saat ini eh, anak-anak juga sedang lagi kegiatan kelas 11 dan kelas 12 pun sudah tidak lagi di madrasah, sudah selesai. Anak kelas 11 juga sedang homestay dan tinggal satu angkatan di kelas 10. Jadi kegiatan ini kemungkinan akan terlaksana nanti di semester 2 Bapak Ibu. Di semester baru, di semester baru. Karena untuk semester ini anak-anak sudah mau ujian. Jadi kami berpikir bahwa lapak literasi ini akan kita gunakan nanti di semester selanjutnya. Gitu Bapak Ibu. Sepertinya inovasi yang sedikit-sedikit saja tapi memberikan dampak. Karena kemarin itu dari perpustakaan mau gimana sih ini anak-anak kok agak susah ke perpustakaan. Jadi ya udah yuk kita kerjasama aja lah nih. Kita membeli ini dengan sum-sum lah dari OSIM berapa, dari kami literasi berapa, dari perpus berapa. Jadi nanti perpus penyumbang buku, terus dari pihak tim literasi juga karena kami kemarin sudah mendapatkan bacaan yang banyak dari Nyalanesia ini karena mendapat eh, eh, apa penghargaan. Jadi kami mendapatkan 100 buku bacaan yang berbeda-beda. Nah, itu bisa karena anak-anak dengan waktu yang singkat istirahat, terus ada program MBG juga saat ini kan sedikit mengganggu jam istirahat mereka. Untuk ke perpustakaan itu sangat susah karena perpustakaannya harus naik tangga di belakang dan sebagainya. Maka kemarin terpikirkan kayak mana kalau gimana kalau kita buka lapak literasi aja lah di sini di koridor antara gedung gitu. Jadi kami manfaatkan itu nantinya. Semoga ini bisa berjalan dengan baik tentunya nanti Bapak Ibu. Baik, Pak, ini kembali ada pertanyaan. Untuk duta literasi, apa kriterianya dari Ibu Pujiati, Pak? Oke. Baik, terima kasih. Untuk duta literasi tentunya ada kriteria yang perlu yang sudah kami syaratkan. Yang pertama pastinya tentunya mereka bisa menjadi promotor lah. Di antaranya adalah public speaking mereka minimal yang bisa mempengaruhi, mengajak teman-teman untuk yuk berliterasi, yuk membaca, yuk ke perpus gitu. Karena selain itu kami juga pasti tentunya anak-anak yang memiliki kemampuan dalam menulis. Kenapa saya kriteriakan seperti itu? Karena untuk memotivasi teman-teman lain minimal dari duta literasinya sendiri sudah ada karya. Jadi rata-rata anak-anak duta literasi itu memang yang sudah memiliki karya dan yang memang memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik. Jadi selain itu juga kami
eh, memberikan kreativitas ajang bakat. Jadi nanti ada wawancara, terus ada ajang ajang kreativitas bakat mereka. Mereka bebas mau mau memberikan bakat apa, bahkan yang terpilih duta literasi saat ini itu dari kelas 10 sama kelas 11 cewek semua. Yang cowok juga banyak yang berminat, tapi karena ada beberapa hal yang menurut kriteria kami masih belum pas gitu, jadi kami akhirnya menentukan mau cowok-cowok semua, yang penting mereka bisa memberikan dampak. Jadi kami memilih kriteria itu, yang pertama tentunya pasti dia yang memiliki kemampuan berbicara dengan sangat baik, terus memiliki kreativitas yang tinggi, dan tentunya karena kami eh, tentunya kami memilih juga anak-anak yang bisa IT. Kenapa bisa IT? Karena rata-rata di literasi itu butuh editing. Minimal nanti editing di mading, minimal nanti editing di media sosial, minimal nanti editing karya teman-teman, yang mana yang masih perlu ditingkatkan, yang mana perlu diperbaiki. Jadi kriteria-kriteria itulah yang menentukan kami tim literasi memilih dua duta literasi. Jadi dua duta literasi itu dari kelas 10 satu dan kelas 11 satu. Jadi kenapa kami pilih per jenjang supaya ada ada pembagian. Jadi yang duta literasi kelas 10 fokus ke teman-teman kelas 10 karena mereka akan sungkan ketika mengajak abang-abang atau kakaknya. Jadi begitupun yang kelas 11. Yang kelas 11 mengajak teman-temannya yang di kelas 11 Bapak Ibu. Jadi itu sih kriteria-kriteria kriteria-kriteria lain. Kalau untuk kriteria bakat yang lain itu mendukung saja. Yang jelas dia mau terlebih dahulu Bapak Ibu. Meskipun ada beberapa anak yang kemampuannya masih belum, tapi kami pilih. Kenapa? Karena dia memiliki program yang baik. Saya yakin dan percaya kemampuan berbicara itu kita terlatih karena mereka terbiasa, Bapak Ibu. Karena dengan duta literasi kami butuh mereka untuk sosialisasi. Dengan sosialisasi mereka berlatih kemampuan berbicara, akhirnya mereka mampu dan mereka mau. Jadi tidak semua juga sih duta literasi itu harus berkemampuan berbicara yang baik. Kami ada juga memilih yang eh, pas-pasan, tapi lama-kelamaan motivasi berbicaranya atau kemampuan berbicaranya semakin meningkat kok lama-lama gitu. Yang jelas program yang mereka tawarkan, oh programnya ini menarik, gimana sih kita bisa melaksanakannya, bagaimana cara kamu melaksanakannya, itu ada program juga dari mereka Bapak Ibu. Program literasi yang mereka tawarkan untuk sekolah. Baik, itu dari saya Ibu. Ya, Bapak masih dari kolom chat ini dari Bu Sri Rahayu. Pak, boleh kasih masukan nggak ide-ide brilian untuk peningkatan bidang literasi, tapi di tingkat sekolah dasar? Gimana ini, Pak? Karena kan memang kalau tadi melihat eh, di sekolah Bapak kan karena memang anak-anaknya sudah ini ya, Pak ya, sudah gede-gede gitu ya. Jadi kondisiannya anak-anak itu lebih mudah. Nah, ini dari Bu Sri Rahayu itu minta tipsnya kalau untuk di tingkat sekolah dasar itu tips-tipsnya atau masukan-masukan untuk ide briliannya itu seperti apa, Pak? Oke, baik. Terima kasih, pertanyaannya luar biasa ya. Eh, Kami di di tingkat SMA ataupun MA itu karena lebih enak untuk menulis ya. Tapi saya rasa ketika kita harus berbicara tingkat MTS ataupun tingkat SD ataupun tingkat MI, tantangan yang luar biasa dan yang menarik bagi saya adalah ketika kita di tingkat MI, kita melihat kriteria anak-anak terlebih dahulu. Karena literasi bukan hanya tentang menulis. Kita bisa membuat mendongeng ataupun bertutur bagi anak-anak. Kayaknya untuk tingkat SD ataupun MI, kriteria untuk bercerita bercerita itu lebih 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 pas di mereka. Jadi mungkin bisa dibuat program bertutur sebulan sekali di hadapan teman-temannya ataupun mendongeng 2 minggu sekali di hadapan teman-temannya. Sisihkan waktu misal di hari Jumat pagi itu bisa kita sisihkan. Ayo kita latih siapa nih minggu ini yang mau bertutur. Jadi anak-anak yang lain mungkin termotivasi juga. Ih,
kok bisa mereka berbicara di depan teman-teman, kok bagus ya ceritanya. Dan selain meningkatkan literasi anak-anak kemampuan anak-anak dalam berbicara, itu juga meningkatkan literasi kearifan lokal. Bisa saja kearifan lokalnya itu dari kita bawa dulu kearifan lokal sekitar dulu, mungkin cerita-cerita rakyat Aceh yang misalnya sederhana, Putri Pukes, terus mungkin eh, apa tapak tua. Nah, ketika cerita-cerita tadi bertutur mereka sudah mulai mumpuni, sudah mulai sangat baik karena terlatih, kita bisa mulai ke daerah cerita-cerita daerah rakyat lain. Saya rasa untuk tingkat MI ketika mereka bertutur kayaknya lebih seru tuh, lebih lebih nendang atau lebih berkesan bagi mereka. Karena untuk menulis pun mereka bisa. Menulis pun mereka bisa, cuman menurut saya pribadi anak-anak lebih suka action kayaknya dibanding menulis karya. Tapi saya yakin dan percaya sekolah Bu Sri juga sudah menerapkan itu dengan baik ketika tulisan anak-anak mungkin ya itu tadi kegiatan bertutur ya. Kayaknya seru tuh dilaksanakan di tingkat SD ataupun MI. Kegiatan bertutur sebulan sekali aja lah kalaupun memang tidak bisa terlaksana 2 minggu sekali. Seru tuh bisa kita siapin anak-anak yang mau nih nanti anak-anak yang mau bercerita. Nanti mulai tuh tumbuh pertanyaan dari teman-teman. Ayo siapa yang mau bertanya nih apa manfaatnya, apa amanatnya, terus siapa tokohnya. Dan itu menumbuhkan literasi juga. Jadi literasi bukan hanya melulu tentang menulis, tapi bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak itu adalah eh, proses kreativitas literasi juga menurut saya pribadi. Jadi itu menurut saya kayaknya bertutur ataupun bercerita itu lebih menarik di tingkat SD dan MI, Bapak Ibu. Baik, seru sekali Pak. Ini waktu juga sudah nggak terasa hampir pukul 21. Tapi sebelumnya ini Bapak ada pertanyaan lagi di kolom chat juga dari Pak Suryo Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Pak, mohon izin bertanya, bagaimana trik untuk memotivasi atau merayu siswa agar tertarik pada literasi atau hobi membaca, begitu Pak? Oke, baik. Baik, kalau ditanya trik untuk memotivasi ataupun merayu siswa agar tertarik dalam literasi ataupun hobi membaca. Yang pertama itu tadi sebelum kita sebelum kita menyuruh anak-anak untuk membaca, jadi kita pribadi terlebih dahulu dan kita terlebih dahulu menjadikan role model seperti itu Bapak Ibu. Kita juga harus mencoba belajar karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu hebat di sini luar biasa eh, belajar untuk menciptakan karya. Sederhana saja pantun mungkin. Bapak Ibu bisa pantunnya nih tempel di mading karya Bapak misalnya Pak Suryadi. Misalnya karya Ibu Sri ditempel di mading. Anak-anak baca. Oh, Ibu kok menulis? Terus anak-anak juga mungkin termotivasi untuk menulis. Kalau untuk membaca, Bapak Ibu, motivasinya apa ya? Motivasinya mungkin lebih kepada eh, kami membuat gerakan baca hening itu meskipun anak-anak terpaksa, pertamanya terpaksa Bapak Ibu, aduh minggu ini gerakan baca hening sebulan sekali. Eh, aduh dapat lagi nih gerakan baca hening karena kami di situ membacanya itu per angkatan. Jadi misalnya angkatan ini nanti gerakan baca heningnya dalam bulan apa nih? Bebas kalian mau baca terserah di mana aja referensinya, bukunya, novelnya, ataupun mau baca tentang biografi tokoh, ataupun mau baca puisi ataupun mau baca itu terserah, bebas dibebaskan kepada anak-anak sesuai dengan hobi mereka. Jadi kita menyuruh membaca kepada mereka itu tidak kita tentukan kamu harus baca novel ini, kamu harus baca cerita ini, kamu harus baca ini. Tidak. Jadi kami membebaskan kepada anak-anak apa yang kalian sukai. Kalau kalian sukanya tentang hewan-hewan, silahkan cari di perpus bukunya misalnya tentang hewan-hewan. Nanti kalian ceritakan kepada teman-teman di mana hewan-hewan apa yang kalian baca tuh misalnya satu hewan apa, strukturnya apa gimana. Jadi eh, dari keterpaksaan itu yang terus dibiasakan, anak-anak mulai terbiasa, anak-anak mulai, aduh seru juga nih. Kayaknya saya minggu depan mau baca ini karena dalam pertemuan itu paling hanya beberapa siswa yang akan kena lot gitu, akan kena undi misalnya. Siapa nih? Karena kami tidak menentukan siapa nih minggu ini si Fulan misalnya. Enggak. Jadi kami akan undi secara acak.
dengan cara-cara ice breaking misalnya. Yang tidak bisa jawab silakan share kepada teman-temannya apa yang sudah kamu baca selama 1 bulan ini, apa yang sudah jadi membacanya pun saya persilahkan kalian kalau mau baca dari internet juga silahkan. Yang penting intinya adalah kalian eh, memberikan informasi baru kepada teman-teman dari manapun sumbernya itu sudah menjadi pelunasan kewajiban kalian dalam membaca. Jadi minimal anak-anak sudah mendapatkan satu bacaan secara utuh. Itu bisa fiksi, bisa non fiksi, dan dari pembebasan membaca itu anak-anak, wah seru nih, kayaknya teman saya baca baca fiksi, kayaknya fiksi menarik juga untuk dibaca. Nah, itu mungkin yang menumbuhkan motivasi anak-anak lain untuk kayaknya bisa juga nih baca itu minggu depan, kayaknya bisa juga nih bulan depan baca yang lain gitu. Mungkin itu sedikit tips dari saya. Jadi bebaskan anak-anak dalam mengeksplor bacaannya dan bacanya tidak melulu dari buku. Karena anak-anak sekarang lebih sukanya dari internet. Kalian misalnya baca 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 Wattpad, webtoon misalnya. Nah, dari webtoon itu juga kalian sampaikan aja apa yang kalian dapatkan dari webtoon, ceritakan apa yang kalian dapatkan. Misalnya juga selain dari webtoon, dari komik. Karena anak-anak saat ini juga suka baca komik. Nah, dari komik itu ceritakan apa sih yang kalian dapatkan, bagilah ke teman-teman kalian. Jadi kami bebaskan Bapak Ibu. Mungkin itu salah satu motivasi anak-anak juga untuk berbagi dalam kegiatan membaca. Itu sekilas dari saya, mungkin sharing session. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau berbagi juga disilahkan. Tentunya kita di sini saling belajar dan saling berbagi, Bapak Ibu. Silakan untuk Bapak Ibu semuanya yang ingin sharing tentang kegiatan literasi di sekolah masing-masing. Tapi mohon maaf ini Pak Herdi masih berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertulis di kolom chat ya Pak Herdi ya. Meskipun Oke, waktunya Ibu, sudah lewat selama ya Pak masih. Herdi ya, kita selesaikan. Iya, masih ada Iya. 2 pertanyaan. Bu Juju, Pak Catur, mohon izin untuk bisa dijawab terlebih dahulu ya. Iya, Meskipun waktu sudah silakan lanjut. Ya, lanjut, lanjut. Bu. Ya, oke. Dari Bu Elna ini Pak, ini krusial sekali memang. Izin bertanya Bapak bagaimana pendanaan kegiatan Ahad School ini? Dari mana sumbernya dan bagaimana partisipasi pendanaan dari orang tua? Nah ini Pak, bagaimana ini Pak? Karena memang seluruh kegiatan itu tetap muaranya di ini ya Pak ya, di pendanaan gitu ya Pak ya. Mau diakuin atau tidak diakuin, ketika tadi seperti yang dicontohkan Bapak di awal juga dari beberapa anak tentor juga membawa bingkisan-bingkisan kecil, hadiah-hadiah Ya, kecil gitu ya Pak ya. Oke, ya. silakan Pak Monggo. Baik, untuk pendanaan nih, ini berkaitan karena hampir semua kegiatan itu ada pendanaan. Terus kami dapat dananya dari mana, Bapak Ibu? Tentunya kami bekerja sama dengan pihak sekolah. Jadi dari pihak sekolah itu ada kegiatan mutu, ada uang mutu yang bisa diberikan ataupun diberikan dampak ke OSIM. Nah, jadi kami memintanya ke OSIM. Memintanya ke OSIM untuk pendanaan seperti kayak pemberian hadiah ataupun reward kepada anak-anak nanti di akhir ataupun dalam proses kegiatannya kami tentor itu menyediakan juga minuman ya minum putih terus nanti gorengan biasanya kami berikan gorengan ataupun kue-kue untuk setelah dievaluasi akhir di setiap ahadnya Bapak Ibu. Dan uang itu dari mana? Uang itu kami bekerja sama dengan pihak OSIM Bapak Ibu. Jadi OSIM memang ada pendanaan dan diambil dari uang mutu. Jadi kami mengajukan proposal. Ini tentor kami segini minggu ini. Mohon bantuannya untuk membelikan minum sama membelikan makanan. Nah, untuk di hari terakhir, karena di hari terakhir itu penutupan bagi para tentor, kami juga diskusi sama pihak komite Bapak Ibu. Jadi dari pihak komite juga eh, memberikan sedikit. Nih belilah nasi misalnya untuk di hari terakhir penutupan. Jadi kami ada kegiatan makan-makan di hari terakhir sebagai rasa ucapan terima kasih kepada anak-anak, para tentor. Untuk dananya itu tadi, dananya mulai dari kerjasama dengan pihak OSIM dan tentunya dari pihak komite Bapak Ibu. Itu dana yang kami dapatkan. Dan di hari terakhir untuk pemberian reward, pemberian hadiah, souvenir itu kami galang dana Bapak Ibu. Menggalang dana untuk yang anak-anak yatim yang berkebutuhan
kekurangan. Jadi kami membuka open donasi di 2 minggu terakhir kegiatan, kira-kira minggu depan mau penutupan. Jadi kami 2 minggu sebelum itu kami sudah menggalang dana kepada guru-guru ataupun teman siswa-siswa yang mau yuk nyumbang lagi yuk untuk teman-teman, untuk adik-adik kita sih disilahkan apapun mau berupa apapun bebas. Cuman untuk yang kemarin kami sumbangkannya berupa benda. Jadi dari dana-dana yang sudah terkumpul kami berikan sarung sama mukena serta untuk adik-adik yang lain itu kami berikan buku sama pulpen, pena. Jadi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pendanaannya kami kerjasama dengan pihak OSIM serta juga dengan pihak komite yang alhamdulillah mereka mau memberikan sedikit untuk uang makan makan untuk para tentor di hari terakhir Bapak Ibu. Itu sedikit berbagi dari kami Bapak Ibu. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Rusmiati. Izin bertanya, Pak, bagaimana cara mengajarkan puisi agar anak-anak muda membuat puisi pada anak-anak tingkat MA? Baik, terima kasih. Pas kebetulan pula ini saya juga guru bahasa Indonesia, alhamdulillah. Dan di puisi itu sebenarnya bukan keahlian saya dalam menulis pertamanya Bapak Ibu. Jujur, saya itu masuk bahasa Indonesia juga karena di awal keterpaksaan Bapak Ibu. Keterpaksaan karena lulusnya di prodi bahasa Indonesia. Sebenarnya saya ambilnya akuntansi karena saya basic saya di ekonomi di akuntansi gitu Bapak Ibu dari SMP, SMA gitu. Cuman ketika dinyatakan lulus, yang lulusnya bahasa Indonesia karena saya saat itu males sekali untuk ikut ujian lagi ya udah ambil aja lah bahasa Indonesia dan dari situlah mulailah terasah karena diwajibkanlah misalnya membuat karya, membaca dan sebagainya dan itu salah satu yang melatih saya karena saya basic saya dibaca puisi bukan dicipta puisi tapi dengan seiring berjalannya waktu saya menemukan bagaimana caranya sih menulis itu enak bagi anak-anak jadi dalam proses kegiatan menulis itu susah pertamanya gitu mengajak anak-anak apalagi anak-anak SMA. Sekarang dengan teknologi lebih mudah lagi loh misalnya kayak gitu. Kalian bisa coba buat kerangka puisinya aja dari AI misalnya. Terus nanti setelah itu kalian kembangkan, kalian modifikasi, kalian perbaiki itu untuk yang magernya, yang susah untuk menulis. Tapi sederhananya adalah kita ada puisi akrostik namanya. Kalian coba dong buat puisi dari nama kalian yang hurufnya awal misalnya Herdi, hanya apa hanya kamu yang ada dalam hatiku misalnya. Karena anak-anak saat ini tuh lebih ke Gen Z yang dia suka membuat puisi yang romansa apalagi tingkat-tingkat SMA. Tingkat SMA ini lagi proses-proses merah jambu, cinta monyet dan sebagainya pasti mereka tuh hobi tuh nulis-nulis puisi yang kayak gitu. Jangankan nulis puisi, nulis status WhatsApp aja mereka dengan kata-kata yang aduh yang luar biasa gitu. Nah, masa nulis puisi yang sederhana dari nama kalian nggak bisa? Nah, coba kalian berkarya dari nulis nama kalian. Sederhana aja, misalnya nama nama panggilannya Herdi. Coba buat puisi yang awalannya dari HERDI. Nah, nanti anak-anak mulai berkreativitas dari namanya. Dan itu mulai saya terapkan ketika proses kegiatan materi juga Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini tidak ujug-ujug tidak apa ya ujug-ujug itu bahasanya ya tidak bisa langsung gitu menulis Bapak Ibu jadi eh, kita cari nih sebelum itu saya cari dulu siapa sih siswa yang suka nulis nih siapa sih siswa nah mereka tampilkan karya mereka nih coba lihat tulisan si temen gimana nih coba apa sih kurangnya apa sih bagusnya nah, oh mereka sudah mulai melihat nah jadi dari kegiatan mereka melihat karya temannya, terus dari proses menulis itu sederhana. Coba buat aja loh dari 3 kata kalian Dwi misalnya. Tulis dari D, W, I misalnya. Duniaku tanpamu terasa sepi misalnya. W, eh, apa misalnya W-nya gitu. Nah itu bisa sederhana. Coba buat sederhana aja dulu nak. Misalnya kayak gitu. Terus saya juga biasanya eh, menulis puisi tidak di kelas Bapak Ibu. Jadi saya ajak anak-anak, yuk keluar, silahkan kalian keluar bebas kalian mau nulis. Coba kalian lihat itu musola itu. Bisa nggak kalian menulis puisi dari kata musola? Bisa nggak kalian lihat menulis dari kata kelapa? Jadi saya bebaskan juga itu untuk melatih indera pengamatan mereka, indera mereka juga
Ih, kayaknya menarik ya seperti itu. Jadi menulis puisi juga tidak melulu harus dalam kelas. Ketika mereka keluar, mungkin inspirasi mereka terbuka juga, Bapak Ibu. Selain itu ada juga metode round table. Saya pernah menggunakan juga metode round table, itu meja berputar. Jadi dalam satu karya itu ditulis oleh 4 orang, Bapak Ibu. Jadi setiap anak menulis satu kalimat, nanti dilanjutkan oleh temannya lagi. Jadi kertasnya itu berputar, atau anaknya juga boleh berputar. Jadi metode round table itu juga menurut saya efektif. Mereka ketawa-ketawa sendiri akhirnya dengan tulisan mereka. Lucu juga ya karya kami gitu. Nah, setelah metode roundtable, mulai kita membuka wawasan untuk mereka menulis pribadi. Itu proses kreativitas yang mungkin saya lakukan, dan ya sepenuhnya hampir 90% berhasil. Meskipun ada anak-anak yang merasa kesulitan, karena kita tidak bisa memaksakan setiap anak harus bisa gitu. Tapi bagaimana caranya mereka mengalami, mereka memahami bagaimana sih proses kreatif dalam menulis itu, Bapak Ibu. Itu sekilas kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan. Asik sekali nih Pak ya. Teman-teman juga masih antusias. Tadi saya mengatakan ada udah pertanyaan terakhir, ternyata ini masih ada satu lagi Bapak daripada nanti ke bawah mimpi ya Bapak ya. Ini mohon Iya. untuk yang terakhir kalinya semoga benar-benar yang terakhir ya Pak ya, karena memang Bapak dan juga teman-teman semuanya besok akan ada aktivitas kembali ke sekolah. Ini Pak dari Bapak atau Ibu Dwi ini ya. Izin bertanya, Bapak sekarang sudah punya segudang prestasi di balik kegiatan sekolah yang juga sangat padat. Kalau boleh tahu, apa motivasi Bapak sendiri sehingga bisa menjadi guru yang sangat berdaya dan menginspirasi seperti sekarang ini, Pak? Mungkin bisa membantu guru lain untuk berprestasi juga. Gimana ini, Pak? Motivasinya Pak Herdi itu apa, Pak? Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan sulit nih sebenarnya ya. Dibilang banyak berprestasi juga tidak, Bapak Ibu. Ini hanyalah bonus dari usaha-usaha yang sudah kami rangkai dari awal, Bapak Ibu. Jadi awalnya kenapa saya mencoba untuk terus berkarya, Bapak Ibu? Jujur, saya berasal dari anak SMP. Itu SMP itu saya adalah anak-anak yang introvert ya, introvert. Introvert. Saya adalah orang yang introvert dulunya. Sampai merasakan saya tidak suka di keramaian. Jadi ketika belajar ataupun belajar itu saya tidak ke kantin ketika waktu istirahat, Bapak Ibu. Jadi saya izin itu ketika anak-anak sudah masuk ke kelas, jadi saya izin baru keluar itu untuk ke kantin, karena saya tipenya orangnya gimana ya, dibilang penakut iya juga gitu, tidak bisa bergaul dengan teman iya juga, hanya segelintir teman yang bisa bergaul, yang saya bisa bergaul gitu, Bapak Ibu. Jadi SMP itu adalah momen saya membalik, apa ya, momen titik terendah saya ketika proses pembelajaran. Di SD itu saya, di SD jujur prestasi juga alhamdulillah di 3 besar misalnya gitu. Di SMP itu saya terpuruk sekali, Bapak Ibu, jauh. Apalagi ketika saya dinyatakan pertama masuk di kelas unggul, ketika di semester selanjutnya saya terbuang jauh di kelas, ya kalau dulu masih ada kelas unggul dan kelas biasa gitu. Saya terbuang jauh di kelas biasa, dah dari itu titik terendah saya, Bapak Ibu. Jadi SMP itu adalah titik terendah saya. SMA saya mulai bangkit, saya mulai ikut organisasi, saya mulai ikut kegiatan, dan saya mulai dipercayai oleh para guru untuk mengikuti kegiatan lomba kayak OSN, FLS 3N seperti itu. Dan saya, motivasi itulah yang membuat saya di SMA itu dipercayakan untuk FLSN baca puisi sampai ke tingkat provinsi. Namun di tingkat provinsi saya kecewa dengan diri saya pribadi, Bapak Ibu. Saya sangat kecewa dan sangat, menurut saya itu aduh, momen yang sangat membuat saya tidak bisa melupakannya sampai saat ini, saya masih mengingatnya. Saya ketika lomba baca puisi di hadapan juri, di hadapan ramai banyak orang, Bapak Ibu, saya lagi batuk, jadi suara saya hilang karena terhalang dahak, Bapak Ibu ya. Lagi berdahak, saya batuk berdahak, tidak ada suara. Jadi down langsung, Bapak Ibu, tidak ada suara. Jadi saya tidak tidak tahu mau melakukan apa, sehingga saya bertekad
Ketika itu, saat ini saya masuk di Prodi Bahasa Indonesia, saya mau membawa anak saya untuk ke tingkat nasional dengan tangan saya sendiri karena saya tidak bisa membawa diri saya, maka saya harus membawa anak saya ke tingkat nasional. Dan sampai saat ini belum dibaca puisi, tapi di tingkat lain alhamdulillah sudah sampai ke tingkat nasional. Tapi memang dibaca puisi ini saya belum tembus ke tingkat nasional. Jadi ya selain memotivasi, apa yang memotivasi saya itu tadi, saya harus juga memberikan role model atau contoh kepada anak-anak bahwa saya juga bisa. Bukan hanya kalian, tapi kita sebagai guru-guru juga harus mampu bersaing dengan mereka. Kita memilih mereka, mempercayai mereka untuk berprestasi, maka kita sendiri juga harus memberikan dampak dan kepercayaan bahwa kita juga bisa sebagai seorang guru. Jadi guru bukan waktunya untuk berhenti berkarya, tapi menurut saya saat ini guru adalah langkah untuk tetap terus berkarya. Meskipun jujur ada titik terendah atau semangat saya mulai hilang ketika ada beberapa hal dan sebagainya, tapi saya kembali lagi bahwa tujuan saya adalah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Ayo, saya juga bisa. Kalian harus lebih bisa seperti itu. Itu sedikit dari saya, Ibu. Baik, terima kasih sekali Pak Herdiansah. Karena keterbatasan waktu, Pak, mohon izin untuk closing statement-nya untuk teman-teman KGBN di Wonosobo. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapin terima kasih kepada KGBN sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk berbagi pada teman-teman, guru-guru hebat. Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya, diberikan kelancaran, keberkahan semuanya. Mungkin closing statement dari saya sedikit saja Bapak Ibu, sedikit, sangat sedikit bahkan. Tapi semoga ini bisa mengena di hati para Bapak Ibu. Jadi ada dua superhero Bapak Ibu. Dua superhero. Yang satu itu melawan monster Bapak Ibu. Dan yang satu lagi itu mengajar dari semester ke semester. Siapa mereka? Itu adalah kita Bapak Ibu. Mungkin itu penutup dari saya Bapak Ibu. Luar biasa sekali ini Pak. Monster dan mengajar semester gitu ya Pak. Iya. Ya. Baik, dari yang disampaikan tadi, saya ada sedikit apa ya ini ya, sedikit kata, sedikit kalimat. Ternyata tidak perlu takut untuk memulai sesuatu ya Pak ya. Kita tidak perlu takut untuk memulai suatu hal, mulailah dari yang sederhana. Gitu ya Pak. Nggih. Dan saya mohon maaf apabila dalam membersamai Bapak Ibu semuanya ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Juju. Silakan Bu Juju. Ya, terima kasih Bu Eni. Masya Allah luar biasa malam hari ini. Saya sampai mau tanya tapi nggak bisa bertanya. Luar biasa keren sekali Pak Herdi. Eh, saya sampai tadi di kolom chat pantesan ya menang. Ternyata sekeren ini. Kita pernah satu ini Pak, satu di kompetisi yang itu yang dari Kemenak itu. Oh iya Bu. Tapi saya kalah Pak. Iya, jadi luar biasa Masya Allah dan teman-teman juga pasti geleng-geleng ya malam hari ini ya. Mohon maaf Pak saya off cam karena ini kalau kalau apa saya buka maka suara saya akan hilang gitu. Jadi mohon maaf sekali. Di tempat kami itu di desa Pak, di desa dan banyak pohon-pohon yang masih seperti di pedalaman ya kalau di Kepil Sapuran itu. Jadi mohon maaf sekali. Dan Pak Hedi sekali